أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمستضعفين في بلاد الشام وفي بلادنا هذا إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان بنصرك يا الله يا خير الناصرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتان والقرون يا رب. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن والقرون يا الله يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن والقرون برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Sahabat sifar mati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah kita sama-sama senantiasa panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Limpahan rahmat dan karunia yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita sekalian. Kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang sangat banyak
yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Yang mana kita semua tidak akan mampu untuk menghitung, untuk merinci atas semua anugerah, kenikmatan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian. Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sangat pantas dan wajar dan memang kita seharusnya harus senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sampai saat ini jantung kita masih berdetak. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki ibadah kita kepadanya, untuk terus meningkatkan kualitas taqarrub kita kepadanya, untuk terus meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan ini merupakan salah satu anugerah, merupakan salah satu kesempatan yang belum tentu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Kesempatan waktu luang ini juga merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Yang mana ini juga belum tentu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Keamanan, kenyamanan, bebasnya bepergian, walaupun dalam suasana yang terbatas saat ini, namun ini belum tentu juga dapat dirasakan kenyamanan ini oleh saudara-saudara kita yang lain. Sahabat sifat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama tinjau kembali, mari kita sama-sama muhasabah kembali sejauh mana penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan saum kita saat ini? Dari awal sampai saat ini, bagaimana, apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Bagaimana dengan hal-hal yang membatalkan saum? Kalau kita seandainya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan saum, namun kita pun harus memperhatikan apakah nilai saum kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya hal-hal yang membatalkan saum, namun juga kita harus perhatikan ada hal-hal yang bisa membatalkan, menggugurkan nilai saum itu sendiri. Sahabat seperti mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan ibadah makruh yang lainnya. Bagaimana salat wajib kita? Sudah tepat waktukah sesuai dengan yang sudah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ala waktiha. Bahwasanya seutama-utamanya salat pada waktunya. Di awal waktu. Kemudian di manakah kita mengerjakannya? Apakah sering sendiri ataukah sering berjamaah? Kemudian apakah kita sering melaksanakan berjamaah di masjid ataukah di rumah?
dan tentunya dengan memperhatikan kondisi saat ini. Kemudian, apakah kita sering masbuk ataukah seringnya di awal waktu bersama-sama imam takbiratul ihram pertama? Apakah sering masbuk atau tidak? Ini pun harus kita evaluasi. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan sholat sunnah rawatib kita? Sholat sunnah rawatib kita, yang mana Rasulullah SAW dalam salah satu makna sabdanya, bahwasanya barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya suatu tempat di surga. Bagaimana dengan sholat sunnah rawatib kita? Qabla subuhnya, qabla zuhur dan ba'da zuhurnya, ba'da maghribnya, ba'da isanya bagaimana? Ini pun harus jadi bahan evaluasi bagi kita. An-nafilah, salat sunnah sebagai tambahan, yang mana itu merupakan salah satu wasilah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambal manakala adanya kekurangan dalam salat yang wajib. Sahabat sifat mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Salat duhanya. Kemudian saat ini mumpung masih suasana Ramadan, bagaimana dengan salat qiyamul Ramadannya atau tarawihnya? Ya. Yang sudah jelas Rasulullah SAW menyampaikan, kama fi hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat sifat mati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu paket atau merupakan salah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian yang senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bagian dari sekian banyak tazkiyatun nufus, pencucian jiwa kita dari dosa dan khilaf. Sahabat sifat mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pun kita harus evaluasi. Hubungan kita dengan sama, hubungan kita dengan karib kerabat, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman sejawat, hubungan kita di tempat kerja, hubungan kita dengan lingkungan tetangga terutama diantaranya. Manakala terjadi perselisihan, manakala terjadi perbedaan paham, maka jangan dijadikan itu sebagai perpecahan. Bertawakuflah, saling memahamilah manakala ada perbedaan. Farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka cepat kembalilah ke jalan Allah dan Rasulnya. Hilangkan sifat egoisme.